Aduh, Surabaya macet nih sore-sore. Padahal kalau saya gowes biasanya teman-teman bisa lihat ya jalan ini kosong. Tapi kalau hari kerja ya kayak gini nih. Ini kita mau jemput pengawal kita dulu. Saya mau servis reel. Ayo kita berangkat mancing dulu ya kak. Oke, oke. Lihat begitu bahagianya wajahnya pengawal kita. Itu reel di tangannya adalah Shimano Saros. Jadi itu relnya koki kita yang biasanya melayani kita masak di atas kapal. Dia bilang rel ini kok sudah mulai nggak enak ya. Bisa tolong diservisin dong. Maka kita pergi ke Bapak Cokro. Oke, inilah toko Bandung di Surabaya. Kita telepon Bapak Cokro karena mau pulang kerja. Ini dia Bapak Cokro. Nggak bisa. Rompal kakak. Bukan rompal, ada ausnya dikit. Rompal kakak, bukan rompal, ada ausnya dikit. Jadi karena Bapak Cokro ini ya sudah sangat ahli ya, wong itu kerjaannya dia tiap hari. Ketika dia puter aja dia udah tahu bahwa drive gearnya itu ada aus. Maka harus dilakukan pergantian part yaitu drive gear. Inilah enaknya Bapak Cokro, dia tanya mau ngetrip kapan? Sabtu malam kita berangkat. Oke, bisa saya selesaikan sih sebelum hari Sabtu. Oke, teman-teman yang butuh bisa hubungi Bapak Cokro ya. Kurang lebih nanti kalau ada teman-teman butuh, relnya bisa dikirimkan ke toko Bandung untuk diserahkan ke Bapak Cokro. Ini saya kasih nomor HP-nya Bapak Cokro ya, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan service maintenance rel, maka akan ditangani langsung oleh Bapak Cokro. Bisa dikonsultasikan terlebih dahulu lewat WA sambil di video. Jadi kondisi realnya kurang lebih ada gambarannya supaya muncul estimasi biaya sebelum dikirim. Seperti itu sih. Tentunya kalau saya berurusan dengan mekanik secara pribadi ya, saya biasanya nggak pernah tergesa-gesa sih. Biarin dia kerjakan sesuai dengan waktu luangnya. Oke, kita kembali ke rumah. Saya mau ngonten lagi. Dalam beberapa hari ke depan ini kan saya mau mancing, jadi saya nggak jualan barang dulu ya. Hari ini saya mau bahas konten sederhana sih, barangkali bisa jadi masukan buat teman-teman. Ini aerator ya, bukan vibrator. Nah, kalau barang yang satu itu nggak perlu saya review lah, tahu sendiri ya. Itu 17 plus. Oke, hari ini saya mau ngonten tentang cara merawat aerator yang bagus sih. Gimana caranya dibawa ngetrip berulang kali nggak sampai terjadi korosi. Saya minum kopi ya, capek seharian nggak berhenti. Oke, kita vibrator lagi. Ngaerator lagi. Kof, itu kenapa sih mejanya dibalut plastik? Ini plastik untuk membungkus buah ya. Jadi kalau teman-teman beli buah kan kadang dibungkus plastik seperti ini. Jadi ceritanya itu dulu aerator kita sering kali rusak. Hampir tiap kali mau berangkat, loh dites kok rusak lagi. Kenapa ya? Karena kecerobohan kita sih. Sering kena cipratan-cipratan air garam ya. Lalu terpapar udara langsung di laut itu kan juga asin sekali itu. Akhirnya aerator kita korosi semua. Akhirnya daripada beli terus, kalau saya kumpulkan ada 40 biji itu yang rusak. Akhirnya saya coba cara ini, saya balut dengan plastik buah. Ternyata awet loh. Dan ngomong-ngomong aerator ini udah 2 tahun lebih usianya. Dan nggak pernah rusak, otomatis di dalamnya ya nggak pernah ngalami korosi ya. Nah plastik ini kan empuk ya. Nah ini udara, lubang udaranya itu tinggal dicoblos saja. Teman-teman bisa coba sih barangkali ngalami kesalahan yang sama kayak saya ya, kok bolak-balik korosi terus. Bisa pakai kertas buah ini. Ini udah 2 tahun loh, semburannya masih kenceng ya. Ini saya kasih dengar udaranya ya. Nah kenapa 2 tahun dipakai masih kenceng seperti ini ya? Karena nggak ada korosi di dalamnya. Jadi cara ini cara yang murah meriah dan cukup efektif sih. Oke, kalau di Pulau Jawa gini kan kita sering bawa lift bed ya. Nah, saya dulu pakai gabus, tapi nggak enaknya kalau di mobil itu kocak semua dan airnya nyiprat semua, tumpah di bagasi mobil. Akhirnya saya ganti dengan gentong seperti ini ya. Nah, ini desain sederhana saya ya. Di sini saya kasih leader 100 lbs ya. Untuk apa? Untuk centelan gitu loh. Jadi untuk nyangkutin aerator ini ke leader tersebut, karena leader 100 lbs kan ya nggak mungkin gampang patah ya. Nah jadi itu ada lubang, saya bor, saya kasih selang aeratornya, terus di sini saya kasih kantong plastik lagi. Untuk apa?
untuk nyantolin ke sini. Jadi udah sih, gelombang setinggi apapun, terpercik air sedahsyat apapun ya, aerator kita tetap aman gitu loh. Karena udah ada kantong plastik, kedua kita balut dengan plastik buah. Terus ngomong-ngomong soal gentong ini ya, kenapa kok saya akhirnya dari gabus beralih ke gentong ini? Karena hobi saya agak nyeleneh sih. Jadi kurang lebih ini hobi saya. Jadi kurang lebih ya, kalau saya strike ikan-ikan predator sama ikan-ikan lucu kayak gini, itu biasanya saya bawa pulang, saya pelihara di akuarium. Nah, karena gabus itu mudah rembes ya, maka saya pakai gentong. Ini ya contoh bayi trevally yang saya pelihara. Saya kasih wave maker itu supaya tampak seperti laut, ada arusnya. Ini lionfish ya. Nah, ikan-ikan yang asik-asik seperti ini tuh yang biasa saya pelihara di akuarium. Jadi itulah fungsinya gentong ini, untuk melampiaskan hobi aneh saya. Oke, di penutup gentong ini ada lubang ya. Fungsinya untuk apa? Nanti saya kasih tahu. Nah, terus selain penutup gentong, ini kan ada yang penutup yang pakai drat ya. Nah, sekalian saya tulisin, dimatikan aeratornya kalau udangnya udah habis. Nah, di sini ada lubang lagi. Buat apa itu, Kof? Itu untuk sirkulasi udara. Jadi untuk menghindari cipratan air di dalam mobil ya, saya kasih udaranya itu di atas ini. Nah, sebenarnya gemuruh yang dihasilkan oleh aerator itu ya, itu bukan udara, teman-teman. Jadi tugas aerator itu membuat gemuruh supaya di permukaan air dalam gentong ini bergoyang terus ya. Ketika air di permukaan ini bergoyang terus, otomatis dia melakukan sirkulasi, otomatis dia melakukan pertukaran. Dia seperti menyerap oksigen O2 ke dalam air tersebut. Jadi seumpama kalau gentong ini ditutup kedap rapat, ya tidak ada sirkulasi yang terjadi. Dia hanya bisa menyerap sisa oksigen ketika ditutup rapat itu. Selebihnya kalau oksigennya habis ya otomatis tidak ada udara yang terserap di airnya. Maka itu pentingnya saya lubangi di atasnya ya, supaya terjadi terus pertukaran oksigen di dalam air tersebut, kayak gitu. Jadi sekencang apapun gemuruh yang dihasilkan, kalau ditutup rapat itu tetap ada batasnya. Kenapa? Karena ya dia hanya menyerap sisa udara yang ditutup kedap itu ya. Nah, kalau dikasih lubang gini kan udaranya bisa masuk terus. Jadi sekalipun saya bawa ikan berjam-jam gitu, saya nggak khawatir karena udaranya kaya, ada lubangnya untuk pertukaran udara terus. Oh ya, saya kasih tips ya, ini khusus udang putih ya, udang fanami. Kalau misalnya kita perjalanan jauh menuju tempat memancing, kita butuh waktu 4 jam 5 jam gitu ya, supaya udangnya awet. Ini bentar ya, saya miringkan dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman membeli udang fanami ditaruh di gentong gini ya, katakanlah airnya segini ya. Nah, itu biasanya saya masukin es kurang lebih 1 kilo, kayak di plastik gula itu loh, es batu 1 kilo. Itu udangnya bisa awet loh. Jadi dulunya saya juga heran, saya ketemu dengan tukang udang ya. Setelah dia masukin udangnya ke jerigen kita, dia masukin es batu. Loh, saya bingung, loh ngapain? Biar dibius bos, biar udangnya tidur. Udah percaya aja bos, nanti sampai di spot udangnya sehat semua. Akhirnya kita melakukan perjalanan 4 jam itu menuju ke pelabuhan. Dan ternyata waktu kita buka itu posisi udangnya diem semua, kayak tidur gitu loh. Aneh tapi nyata ya, tapi beneran loh, saya jadi terkagum-kagum. Oh ternyata gini toh caranya bius udang, airnya didinginkan. Jadi singkat cerita, karena udangnya nggak banyak gerak, sehingga ya harapan hidup udangnya semakin banyak. Biasanya kalau kita 4 jam tanpa es gitu kan pasti ada lah ya 3 atau 4 ekor yang mati. Kali ini enggak loh, kita isi full 1 gentong, semuanya hidup semua. Jadi itulah manfaat es batu untuk udang fanami, khusus udang fanami sih ya. Maka sejak saat itu saya selalu membawa es batu 1 kilo untuk takaran 1 gentong ini. Jadi fungsinya yaitu untuk membuat tidur udang-udang fanaminya. Karena mereka nggak banyak gerak, otomatis airnya nggak keruh-keruh gitu loh. Jadi airnya lebih bening sih. Nanti kalau sudah sampai di spot kan suhu airnya sudah mulai normal ya. Udangnya mulai bangun. Nah di situ kita biasanya mulai melakukan pengurasan ya. Kita buang airnya sebagian, kita isi dengan air laut yang baru supaya udangnya segar kembali. Kurang lebih itu sih tips yang saya bagi hari ini. Oke, semoga tips sederhana dari saya ini bermanfaat ya.
Mengingat kalau kita buang uang terus untuk beli aerator baru itu ya sayang loh. Bayangkan aja kayak tim saya ya, sudah buang 40 lebih itu. Kalau dikalikan satu aerator yang biasanya diisi baterai besar ABC2 itu ya, itu kan satunya 35.000 sampai 40.000 itu. Kalau kali 40 aja sudah bisa buat satu kali ngetrip itu. Jadi sayang sekali kan kalau kita buang-buang aerator terus. Semoga dengan plastik buah yang sederhana ini bisa mengatasi kendala-kendala korosi ya. Oke, saya sudahi konten hari ini. Semoga tips kali ini berguna. Ini videonya saya reverse ya, jadi kembali dari awal. Oke, sampai jumpa Kov. Terima kasih. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kov.